pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Mari setiap kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita fokus dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Kita segenap hati memuji Tuhan, kita fokus di setiap puji-pujian kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan. Isi terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus. Haleluya, mari kita kembali pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita perkatakan, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Di hatiku terukir namamu, matamu berlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Haleluya Yesus. Bagimu Tuhan
terus masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, meski kena kami jatuh Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Memelukku dengan cinta kasih Engkau Tuhan, memeluk kami. Tanpa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi Tuhan segala puji-pujian kami. Ini hormat kami kepada Engkau ya Bapa. Mulia tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Bagi-Mu Tuhan Yesus, haleluya, bagi Tuhan, bagi-Mu Tuhan, segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, bagi-Mu Tuhan segala pujian. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami datang di hadirat Tuhan, tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan, tidak ternilai salib dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Berharga Engkau Yesus, haleluya. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, haleluya, hormat kami menghormati Engkau Tuhan, tiada
tidak ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus, sungguh berharga Engkau, sungguh berharga Engkau Yesus. Sekali lagi kita katakan sungguh berharga Yesus. Haleluya. Sungguh berharga Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala cinta Tuhan. Kasih Tuhan bagi setiap kami. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Kami mau memuliakan Tuhan, kami mau memulaikan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Bertahtalah Tuhan atas ibadah kami, bertahtalah Tuhan atas setiap puji-pujian kami. Biarlah berbau harum di hadapan Engkau dan menjadi berkat bagi setiap kami. Kuasai ruangan ini Tuhan dengan kuasa darah Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu fokus kami, ibadah kami pada hari ini. Kami bersatu hati tengking dalam nama Tuhan Yesus, disingkirkan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Semangat pagi semuanya. Bisa salaman dulu satu dengan yang lain. Puji Tuhan, shalom, haleluya. Hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Segala masalah kita, segala pikiran-pikiran yang mengganggu kita, kita tinggalkan dulu ya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji, beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Tetap bersyukur. Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur di dalam segala hal. Meskipun itu tidak mudah ya. Tapi ketika Tuhan berkata bersyukur, berarti Tuhan akan memampukan kita melewati banyak hal yang kita harus lewati dalam hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya.
penolong hidup kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita akan ucapkan dan naikkan syukur bagi Allah kita, karena Dia layak menerima setiap pujian syukur kita. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. yang perkasa. Tuhanlah kekuatan kita, kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang Tuhan berjaya atas alam semesta. Sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitan Tuhan. Mujizat terjadi senantiasa dalam hidup kita. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyur yang perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih tetap semangat. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Seberapapun kita ada di tempat ini, percaya 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Haleluya. Segala ciptaan sujud menyembah kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya.
bahwa seluruh umat, seluruh bangsa, seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan itu sujud menyembah hanya kepada Allah, satu Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, penyelamat hidup kita. Di tengah keadaan dunia sekarang ini begitu banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi seperti Tuhan ya, menjadi seperti Tuhan, seperti mau berkuasa dan lain sebagainya. Tetapi kembali hanya satu yang layak dipuji dan disembah, yang adalah Sang Pencipta kita, Sang Pembentuk kehidupan ini, yaitu Allah yang kita sembah, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita aminkan semuanya itu. Haleluya. Masih semangat? Tetap memuji Tuhan, masih dalam puji-pujian kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita setiap hari. Selalu ada, selalu baru bagi kita. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Dari hari ke hari ya. Dari hari Dengan ke pujian hari ini, coba kita tak katakan pernah kepada Tuhan. terbatalkan, Kita komunikasikan kepada Tuhan lewat pujian ini. atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Haleluya. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Lagu ini sangat baik dan indah ya. Iman kita perkatakan kepada Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sabar kesudahan. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, Besar kejayaan Tuhan. kejayaanmu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih puji-pujian atas penyembahan kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biar menjadi berkat bagi setiap kita. Karena di dalam setiap puji-pujian kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itu menjadi juga kekuatan di dalam hidup kita.
kekuatan dan berkat di bagi kehidupan setiap kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Kita tetap dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan setiap puji-pujian baginya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kau sempurna, Yes Jesus. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Yesus, terima kasih. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Biar setiap hidup kita boleh berbuah dan menjadi tanda berkat. mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan setia, setia bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Kau sempurna, dalam rencana-Mu Selalu sempurna rencana dan Tuhan bagi setiap kita. karya-Mu. Tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kita. Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Biar setiap hidup kami Tuhan menggenapi setiap firman Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidup kita, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat serta
setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu ada mujizat Tuhan bagi setiap kami Tuhan setiap hari. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Segala pujian sembah kami ya Tuhan hanya bagi Engkau satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya Yesus. Hidup kami biar senantiasa memuliakan nama Tuhan. Oh haleluya Yesus, biarlah hidup kami sungguh-sungguh menghidupi setiap firman-firman Tuhan yang kami baca dan kami dengar ya Tuhan. Haleluya Yesus, Allah Roh Kudus yang memampukan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, Kau bersamaku Tuhan. Yesus bersamaku. Kau bersama. Amin, amin Yesus. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Menjadi bukti kebesaran Tuhan. Menjadi saksi dalam kehidupan kami. Tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mampukan kami untuk setia kepada Engkau Tuhan. Setia kepada Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Berkatilah Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Bukakan hati tanah hati kami Tuhan untuk diisi kembali senantiasa dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa daripada Bapa Surgawi. Biar setiap firman-firman dan maksud-maksud Tuhan bagi kami tersampaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dan kami pun siap untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang sudah kami dengar, yang sedang kami dengar dan yang akan kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Kita ada di hari Minggu yang terakhir bulan Maret tahun 2025. Jadi sudah 3 bulan berlalu tahun yang baru ini. Gak kerasa ya,
Rasanya baru saja Natal tahun baru. Tapi ternyata sudah 3 bulan lewat. Saudara yang kekasih, hari lepas hari Tuhan sudah tolong kita. Walaupun kita mengalami perjuangan hidup yang tidak gampang. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan dan bisa bersaksi 3 minggu ini saya sakit batuk dan batuknya parah dan 3 hari terakhir ini mulai berangsur-angsur sembuh. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Allah. Saudara, kalau dahulu kita rasanya kita masyarakat atau rakyat biasa yang kerja pas-pasan nggak pikir-pikir dengan namanya pajak ya. Ya. Yang pengusaha-pengusaha memikirkan tentang bayar pajak, laporan pajak. Ya, sampai ada konsultan pajak. Saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar tentang pajak yang diajar oleh Tuhan Yesus lewat firman Tuhan. Kita buka sama-sama dalam Injil Markus pasal 12 ayat 17. Hari ini kita mau belajar firman Allah ya dengan satu topik kewajiban kita semua. Kewajiban kita kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Ya, mari kita buka sama-sama dahulu. Kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 17. Kita bangkit berdiri dan kita baca sama-sama. Nah, kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Injil Markus pasal yang ke-12, kita akan baca ayat yang ke-17. Kita baca pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Haleluya. Saya beri waktu setengah menit, saudara baca dalam hati. Saya juga ikut baca dalam hati ayat ini. Sudah baca semua? Haleluya, silakan saudara duduk kembali. Hari ini kita belajar kewajiban kita kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Firman Allah sudah katakan, ini perkataan Yesus sendiri. Ya, kalau di dalam Alkitab bahasa Inggris dipakai huruf merah. Di handphone juga kalau di saya huruf merah. Kalau tidak perkataan Yesus langsung, itu hurufnya hitam. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kewajiban saudara dan saya kepada Kaisar dan kepada Allah. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Ternyata kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban terhadap pemerintah, ya, kepada penguasa negeri kita. Kalau dulu saya katakan tadi bahwa pajak itu identik dengan pengusaha. Tapi sekarang saudara, nomor KTP saudara sudah terhubung dengan nomor wajib pajak saudara. Jadi NIK, nomor induk kependudukan, sekarang terintegrasi dengan NPWP, ya, nomor wajib pajak pribadi. Nah, saudara, apa sudah tahu atau belum? Ya, ini dengan sendirinya, saudara yang punya KTP itu punya nomor pajak. Dan saya belum mengikuti selanjutnya bagaimana pelaporan-pelaporan dan hal-hal yang perlu kita selesaikan sehubungan dengan semua kitab sudah punya NPWP. NPWP itu harus ada laporan bulanan dan harus ada laporan tahunan. Harus ada bayar pajak pada
pendapatan yang sudah kena pajak. Tapi kalau kurang dari jumlah yang ditentukan, ya itu tidak bayar pajak. Oke, sekarang kita belajar kewajiban kita kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Yang pertama kita mau lihat dulu kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia kepada pemerintah. Semua orang Indonesia? Semua warga negara Indonesia? Ada yang warga negara asing di sini? Yang di rumah mungkin ada WNA. Atau semua yang mendengar ini WNI. Atau ada WNA. Sekarang sebagai warga negara Indonesia. Firman Allah katakan, berikanlah kepada pemerintah. Ya, apa yang wajib kamu berikan kepada pemerintah? Nah, saudara ternyata saudara punya kewajiban kepada pemerintah. Nah, kita melihat apakah kewajiban warga negara kepada pemerintah? Bayar pajak. Bayar pajak. Saudara, boleh ada yang bisa beritahu kepada saya, menurut saudara, pajak apa yang saya harus bayar sebagai WNI? Oke. Yang paling gampang saja, yang menjadi kewajiban saudara. PBB. Makasih Mbak Uti yang sudah paling tua dari kita yang ada. Tapi tahu, rupanya beliau tahu bayar pajak bumi dan bangunan. Tapi ada orang 2 tahun nggak bayar PBB. 3 tahun masih utang kepada pemerintah. Tapi tinggal di bumi pertiwi tercinta. Tapi utang. Ada yang 5 tahun belum bayar PBB. Ada yang sudah 10 tahun nggak bayar PBB. Ayo, saudara, soal bayar pajak kepada pemerintah, Tuhan Yesus atur. Berikanlah kepada pemerintah apa yang saudara wajib loh. Artinya mau tidak mau harus mau, kewajiban kita berikan. Apalagi bayar pajak yang lain. Sepeda motor namanya PKB. Pajak kendaraan bermotor. Ada seorang teman, waktu dia jual mobil, saya bilang, wah kamu tuh banyak duit ya, jual mobil. Aduh tante, aku itu enggak bayar PKB 10 tahunan mungkin sejak aku pakai mobil itu. Jadi bayar itu jadi sisa dari penjualan tinggal sedikit. Saudara jangan pakai sepeda motor, pakai mobil ya kecuali sepeda pancal atau sepeda listrik. Enggak perlu PBB. Tapi kalau sudah pakai sepeda motor, bayarlah PKB pajak kendaraan bermotor. Saudara pakai mobil bayarlah kalau memang pas nggak ada uangnya. Tertunda 2-3 bulan, tertunda setengah tahun. Ya, tertunda 1 tahun, ya sudah maksimal 1 tahun. Saudara kalau mau beli kendaraan bermotor harus berpikir untuk saya bayar pajak. Kalau saya sudah mampu bayar pajak dan isi BBM, oke beli. Tapi kalau saya nggak mampu bayar pajak, nggak mampu isi BBM, ya jangan beli. Nanti sudah beli nggak bayar pajak kendaraan bermotor, ya. Ya sudah yang kasih. Nah ada lagi yang pengusaha namanya mungkin yang berusaha tahu. Ada PPH, pajak penghasilan. Ya, ada PPN, pajak pertambahan nilai. Saudara yang pernah membeli rumah atau tanah, ada yang namanya bea peralihan hak atas tanah atau tanah dan bangunan. Apa itu? BPHTB. Ya, pintar. Rupanya semua sudah pintar soal pajak dan pasti bayar pajak. Ya, itu pajak. Kalau saudara membeli tanah atau tanah dan bangunan, mau tak mau saudara harus bayar yang pajak ini, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan. Ya kecuali 1-2 tahun mungkin ada promo dari pemerintah, ada pelayanan pemerintah gratis ya, atau yang telat-telat membayar PBB ada promo gratis gak kena denda ya, ada kan? Jadi itu pajak kepada pemerintah
harus kita bayar. Ya. Oke, yang setuju bilang amin. Jadi jemaat tidak ada yang tunggakan STNK, pajak kendaraan bermotor, STNK-nya semua lagi jalan dengan baik, ya. Oke. Lalu saudara yang kekasih, kewajiban kita terhadap pemerintah, kita diam dalam RT, sudah tahu kan tiap bulan sudah ditagih iuran. Iuran untuk kebersihan, keamanan, iya toh. Saudara, ada yang warga nggak mau bayar iuran. Ayo. Ya, nggak mau bayar iuran, tapi mau bersih dan mau aman. Nah, itu kira-kira bagaimana jawabannya? Ya. Jadi saudara yang kekasih, kita diam dalam tempat tinggal kita itu diatur melalui RT dan RW, ada yuran-yuran keamanan dan kebersihan. Ya, itu karena kita menikmati kebersihan di kampung kita. Menikmati kampung kita aman, bukan? Dan itu harus dibiayai. Masa orang angkat sampah enggak kita biayai. Jadi kalau saudara enggak mau bayar yuran bulanan di RT, berarti saudara enggak kasihan orang kebersihan, tukang sampah, angkat sampah, saudara enggak bayar. Tapi kita buang sampah. Ayo. Saudara, semua ini sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan. Kewajiban kita kepada kaisar. Ya. Ya, sudah kasih. Kemudian jadi sesudah bayar pajak, ada bayar kewajiban warga karena kita nikmati hidup di RT warga kita, rukun tetangga kita situ supaya bersih dan aman. Lalu saudara pakai yang hari lebasan air dan listrik. Nah, ada orang petugas datang mencatat listrik. Pak, berapa angkanya? Sekian. Pak, taruh sekian aja ya. Saudara pernah tahu itu? Ada? Saya pernah tahu ada. Pak, misalnya angkanya 100. Pak, taruh aja 80 ya. Nanti tak kei uang kopi. Saudara, wajib kita membayar apa yang kita pakai. Itulah sebabnya supaya saudara irit, jangan pakai banyak-banyak. Pakai secukupnya. Ya, saudara di pastori banyak keran. Saya jumpa pada 2 minggu lalu. Sudah siang, semua sudah pulang tak bersih-bersih. Keran di wastafel. Keluar terus sebesar telunjuk saya. Jadi sudah dari berapa jam saya tidak tahu. Kira-kira jam 3, jam 4 saya jumpa air keluar. Sebesar diameternya telunjuk jari saya. Air keluar, uang keluar. Listrik menyala, uang keluar. Tapi kita harus bertanggung jawab apa yang kita pakai dari pemerintah kita. Kita pakai listrik dari PLN, perusahaan listrik negara, kita bayar. Kita pakai air dari PDM, ya, perusahaan apa itu? Daerah, air, minum, bayar saudara. Itulah sebabnya hemat. Kalau tidak dipakai listriknya dipateni, dipadamkan. Kalau enggak dipakai air keran semua ditutup yang rapat. Setuju bilang amin. Sebab saudara wajib membayar apa yang kita pakai dari pemerintah kita. Ya, jangan dikurang-kurangi angkanya. Ayo setuju enggak? Kan malu ya orang datang pencatat itu yang tidak seiman. Dia tahu kita orang Kristen, lalu kita minta kurang angkanya. Ya, ada loh yang begitu. Tapi saya percaya di sini enggak ada. Ya. Haleluya. Haleluyanya kurang keras, kurang semangat. Haleluya saudara. Saudara mau memenuhi kewajiban saudara terhadap pemerintah? Pajak? Setuju? Ya, RT? Pajak di RT, apa bukan pajak di RT? Ya, iuran di RT, ya. Pemakaian listrik dan air setuju untuk dibayar? Yes, itulah sebabnya kita belajar hemat. Oke, jadi saudara ternyata kewajiban terhadap pemerintah diatur oleh firman Allah.
diatur. Diatur oleh firman Tuhan. Jadi saudara, jangan menghindari pajak. Paling tidak PBB. Paling tidak PKB. Oke, sekarang kita masuk bagian kedua. Kewajiban kita sebagai jemaat Tuhan kepada Tuhan. Nah, jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, kita harus berjemaat. Sebagai satu kawanan domba dengan satu gembala, itu diatur oleh firman Allah. Oke, jadi sebagai orang Kristen atau jemaat, kita punya kewajiban. Bukan hanya kepada pemerintah saja, kepada Tuhan yang kita tidak lihat tapi ada. Dan kepada gereja yang kita lihat. Yang setuju bilang amin. Ya, saudara yang kekasih, ini tidak bisa dihindari. Ini tidak bisa dieliminasikan. Saudara jemaat Tuhan punya kewajiban kepada Tuhan dan gereja. Apakah kewajiban kita kepada Tuhan dan gereja? Satu, kita harus memberi persembahan khusus. Ya, persembahan khusus kepada perorangan. Ya, saudara mau beri kepada tetangga saudara, kepada famili saudara yang memerlukan, yang kena musibah banjir, yang kena tanah longsor. Ya, kemarin di Manado itu ada banjir yang cukup besar dan banyak longsor, termasuk ya kelompok keluarga besar daripada sekolah Kristen Permata Hati, ya sekolah kami di Manado itu terkena banjir. Itu ada juga gereja dan pastori kena longsor. Jadi longsor tanah yang mau tak mau gerejanya longsor separuh. Longsor separuh enggak mungkin cuma separuh, dia terhubung semua kan. Ya, saudara enggak mungkin kan bangunan longsor separuh aja itu yang longsor. Itu dia tarik menarik satu dengan yang lain, ikatan besi, ikatan semen semua. Saudara yang kasih. Jadi kita bisa memberi persembahan khusus kepada saudara kita yang kena musibah. Perorangan. Amin saudara. Jangan kita tutup mata. Ya, perorangan yang memerlukan uluran tangan kita. Ya, saudara bisa bayangkan kalau rumah sudah masa air 1 meter. Masih mendingan 1 meter. Kali dia 2 meter. Dulu banjir bandang tahun 2014 rumah ibu saya 3 meter saudara sampai atap. Saudara bisa bayangkan apa saja yang bisa kebawa oleh air itu. Pernah gudang daripada adik saya ke bawah karena di pinggir sungai. Ke bawah ke girus ke air sungai. Barang-barang yang mengalir dengan aliran air sungai. Ada dekat tetangga ibu saya. Satu rumah jadi perahu. Saudara yang kasih, ada banyak orang susah di sekitar saudara. Kita wajib memberi persembahan untuk menolong kesusahan mereka. Secara perorangan. Yang setuju bilang amin. Bagaimana saudara yang ikuti online service? Apakah engkau mau memberikan pertolongan? Itu adalah persembahan khusus saudara kepada sesama manusia yang terkena masalah-masalah kehidupan. Atau ada orang yang sakit. Atau ada anak-anak dari keluarga kita yang gak mampu bersekolah. Lalu kita tutup mata. Sedangkan kita ada. Kecuali memang mereka mampu lalu meminta, itu salah lagi. Ya, saudara yang kasih. Persembahan khusus kepada perorangan. Kita akan melihat di sini. Coba saudara baca Lukas 6 ayat 30. Lukas 6 Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu,
Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Saudara, ini enggak gampang, saudara. Ada orang minta bantuan dan kita evaluasi memang betul dia perlu bantuan, kita harus beri. Dan beri itu Alkitab enggak bilang, oh harus banyak. Tidak, semampu kita. Walaupun kita hanya punya sedikit, kita belajar memberi dari yang sedikit yang ada pada kita. Karena kita cuma punya sedikit. Tapi kalau kita punya lebih banyak, kita beri lebih banyak. Kalau kita punya banyak sekali, kita beri banyak sekali, saudara. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Bukan hanya minta uang, minta beras, bisa minta sedikit minyak, ya, minta apa lagi, garam, gula, ya bisa. Minta tomat, lombok, bawang. Ya. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan bagian kedua ini tidak gampang. Coba saudara sendiri baca bagian B-nya 2, 3. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Gampang atau susah? Saudara sudah tahu itu loh, tetangga tonggoku loh yang pinjam piring gak kembali loh. Apa kita katakan jangan meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, ya, ada saudaramu datang dari luar kota. Ini banyak terjadi ke orang Manado. Pinjam baju dong, kita mau pergi gereja. Iya tak? Lalu orang itu sudah balik ke tempat tinggalnya, bajunya nggak dikembalikan. Lalu saudara, halo bajuku nggak dikembalikan. Alkitab bilang nggak usah minta pulang. Jangan meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu. Orang pinjam panci nggak kembali, nggak usah minta kembali. Kalian kembalikan, puji Tuhan, terima kasih. Ya toh, supaya saudara nggak pusing, nggak galau, nggak kesel, nggak marah. Ini bagian B ini nggak gampang loh. Janganlah meminta kembali orang yang mengambil kepunyaanmu. Yang bisa mau buat berkata bersama saya. Amin. Nggak gampang loh. Orang ambil punya kita dan kita tak, dia ambil. Tapi semoga tidak ambil mobil kita. Atau sepeda motor kita. Ya nggak gampang loh firman ini. Saudara jabarkan sendiri dan Roh Kudus akan tolong saya dan saudara untuk mengamalkan firman ini. Enggak gampang. Ya. Saudara yang kekasih Tuhan mau menolong kita. Ya, ada pernah terjadi di keluarga hamba Tuhan. Mereka pergi operasi di Bali, tinggalkan pastori. Pulang-pulang saudara, satu perhiasan gak ada, amblas semua. Di situ ada satu pengerja. Kalau pikir pengerja, sekolah Alkitab, ya tak? Sudah persiapkan hati jadi hamba Tuhan. Nggak mungkin. Lalu siapa? Jemaat. Jemaat paling tidak masuk keluar gereja, tidak masuk keluar pastori. Saudara yang kekasih, itu nggak gampang. Kalau ngambil kepunyaan kita, pisau, sendok, garpu, piring, kayaknya gampang. Tapi kalau perhiasan, nggak gampang sudah. Dan sampai sekarang gak kembali. Tapi sampai sekarang pengerja itu gak jadi. Gak jadi. Dia pernah sampai ada di tempat kami. Sekarang sudah melalang buana kemana tidak tahu lagi di mana. Gak jadi. Orang yang gak bertobat daripada dosa mencuri gak akan diberkati Tuhan. Dulu ada pengerja. Saya dikasih bakpao 10. Saya belum bagi, saya waktu buka mau bagi. Waktu itu pengerja kami banyak. Loh, bakpaonya tinggal 9. Saya bilang, siapa yang ambil bakpao? Kalau enggak, om dan tante makan sendiri. Yang lain tak bagi-bagi tetangga. Pengerja enggak dapat. Ya, ada kurang 1 bakpaonya. Siapa yang ngambil? Ngaku. Saudara yang kekasih. 1/4 jam, setengah jam kemudian datang satu pengerja cowok muda ganteng. Dia berlutut. Dia bilang, kenapa? Aduh minta ampun, tante kita yang ambil tuh bakpao.
Satu waktu saya khotbah di gereja dia sudah punya gereja besar, sekarang dia penginjil besar. Dia lapor ke jemaat, ini loh yang saya suka cerita kepada saudara Tante Hilda. Kalau enggak ada Tante Hilda ini sampai sekarang saya suka mencuri. Dan saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Tapi karena ada Tante Hilda ini, Tuhan pakai saya dengan ajaib. Dia punya gereja besar, ibu mertuanya masih hidup, itu masih cucu bersaudara dengan kita. Dia dipakai Tuhan sana sini dalam penginjilan. Dan dia lapor ke jemaat, ini loh yang saya suka cerita saudara. Ini loh gembala saya dulu yang buat saya bertobat dari mencuri. Alkitab katakan manusia baru, salah satu dari 5 dosa besar yang suka menempel pada diri manusia dan susah dihilangkan, itu mencuri. Ya suka mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi biarlah dia bekerja keras dengan tangannya, supaya dia juga bisa membantu orang yang berkekurangan. Saudara yang kekasih, tapi ada orang Kristen gak jadi manusia baru. Sebelum jadi Kristen mencuri, jadi Kristen masih mencuri. Sebelum jadi Kristen suka menjadi koruptor, sesudah jadi Kristen tetap koruptor. Mengambil duit perusahaan, ya. Saudara yang kekasih, menipu orang, ya, merampok orang ada. Dulu di Gang 10, kami di Gang 10, ada mobil hilang, akhirnya didapati yang mencuri Yonatan dan Yohanes. Masuk penjara Yonatan dan Yohanes. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dalam firman Allah. Kita harus menjadi manusia baru. 5 dosa besar yang selalu menempel itu mencuri, itu berdusta. Siapa suka dusta? Itu belum manusia baru. Apa lagi? Suka marah dan marah terus. Siapa dia? Mama, oma suka marah-marah enggak? Dan marah-marah terus. Boleh marah, tapi jangan marah-marah terus. Orang Manado bilang marah jangan sampai matahari masuk. Artinya jangan sampai matahari terbenam. Artinya cepat-cepat menyelesaikan amarah. Nah kalau marah malam hari, matahari terbenam, belum terbit, dia sudah terbenam. Lalu jangan sampai matahari terbenam, bagaimana? Artinya kalau marah cepat diselesaikan amarah itu, amin. Yang ketiga, apa lagi keempat? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa beri kesempatan pada iblis? Suami istri bekerja jauh, ketemu setahun sekali. Itu beri kesempatan kepada iblis. Ya, saudara, banyak lah. Saudara jabatkan sendiri, beri kesempatan kepada iblis. Ya, lalu perkataan kotor. Ya, perkataan kotor. Kalau dulu belum jadi anak Tuhan, ya oke lah, dia belum mengerti. Tapi sesudah percaya Yesus, bertobat soal bicara. Walaupun itu budaya dari satu suku suka maki, jadi orang Kristen, walaupun kita dari suku situ, jangan maki lagi. Ada di suku Sulawesi Utara. Kalau ketemu, dia bilang tidak bilang shalom, halo, salam sejahtera, tidak, tapi dia maki. Jadi dia punya sapaan maki. Lalu kita bilang, itu kan biasa di sini, suku kami begitu. Jangan saudara, itu perkataan kotor. Ya, maki perkataan kotor. Yesus tidak ada makian dari mulutnya. Alkitab katakan, hendaklah perkataanmu berkat, penuh kasih, menyenangkan, menyegarkan, menghibur, menguatkan, membangun. Orang yang mendengar perkataan kita pun bisa beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu keselamatan. Saudara, kuasa perkataan bisa buat orang bertobat loh. Ya, saudara yang kekasih. Oke, kita terus. Kepada perseorangan lagi firman Allah mengajar kepada kita bahwa orang meminta kepada kita harus menolong. Dan kalau orang mengambil barang kita, kita tidak minta kembali. Ya, dan di firman Allah
mengajar kepada kita. Saya tambahkan tadi bahwa kita tidak boleh ada yang namanya ya mencuri. Ya. Saudara yang kasih, sesudah pelayanan, pemberian atau kewajiban kita persembahan kepada perorangan, kita persembahkan kepada Tuhan atau dalam hal ini kepada gereja. Oke. Mari kita akan baca sama-sama Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Oke. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berilah dan kamu akan beri suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Terus, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ribaan itu apa? Ribaan, pangkuan. Ya, persembahan khusus kepada gereja. Ya. Tuhan bilang apa? Kasih. Ya, termasuk persembahan khusus kepada gereja, perorangan gereja, keluarga jemaat yang memerlukan pertolongan. Kasih. Maka kita akan dikasih. Berilah, maka kamu akan diberi. Jangan kita mau diberi, tapi kita tidak mau memberi. Tidak ada itu, saudara. Kita beri dahulu. Taburan dulu. Tabur dulu. Nanti apa yang kita tabur itu bertumbuh. Dan itu kita menuai. Kalau kita tidak memberi, kita tidak menabur, maka kita tidak akan diberkati Tuhan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk menabur, saudara, di tempat kami di mana ada tempat saya kerja dahulu sebagai dokter gigi muda pada waktu itu, ke kampung-kampung banyak persawahan di Minahasa Selatan. Sawah. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu diukurkan kepada kita. Sawah itu harus ditanam padi. Padi itu ditanam, disemai dulu, sudah mulai ada tinggi seperempat meter, diangkat baru ditanam di persawahan. Kalau kita hanya menabur 1 liter, paling tidak 1 petak aja bisa dapat sawah. Tapi kalau kita bisa 10 liter atau 100 liter, luas-luas mata memandang, kita bisa tanam padi. Saudara yang kekasih, ada ukuran, ada takaran yang kita pakai untuk menabur, segitulah yang diberikan kepada kita. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata, berkat Tuhan kepada kita, itu suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan. Saudara, takaran yang baik, seperti saudara ambil karung beras, kasih goncang, padatkan, digoncangkan, dituang ke pangkuan kita. Tiba-tiba saya tadi pagi buka WA, ada seorang ibu share WA dari khotbahnya Ibu Debbie Basir. Bagus sekali, saudara baca aja di WA grup saya sudah lanjutkan ke situ. Ya. Dia bilang di khotbah dia, waktu dia naik taksi, orang taksi, sopir taksi kembalikan uang 2.000 dan 5.000. Dia bilang, Pak kok receh. Iya, ibu kan ke gereja, orang suka tukar saya duit kecil untuk kolektor. Sudah dengar aja, bagus khotbahnya. Beliau itu bagus khotbahnya itu. Pas saya pikir kok saya sudah siapkan khotbah ini, saya buka pertama, ya, Ibu Erlin punya share di Pelwap. Saudara yang kekasih, banyak orang memberi kolektor uang kecil. Dan itu pikiran saya dulu. Waktu saya masih SMP, kami itu harus ke gereja depan sekolah kami. Dia ada gereja katedral, saya SMP Suster. Tiap Jumat harus ke gereja. Lalu dulu persembahannya kan gereja besar, pakai loyang. Loyangnya aluminium. Bunyi. Bunyinya gimana? Gak bisa kebunyi. Jadi ting, ting. Karena orang taruh uang logam di loyang,
Loyang begini, diedarkan loyang. Zaman saya remaja waktu itu. Jadi dalam pikiran saya, orang kasih derma, dulu bilangnya derma. Itu uang logam, uang kecil. Ternyata salah saudara. Ya, jangan kasih uang kecil sama gereja. Sama dengan kita beri kepada Tuhan uang kecil. Lalu kita bilang Tuhan berkatilah kita dengan berkat yang besar. Adil enggak? Udah untung saudara enggak ada logam-logam. Paling logam itu 1.000. Dan sekarang kolektornya pakai pundi-pundi kain. Kalau enggak masih bunyi. Ya. Keting. Tapi masih banyak kasih 1.000 dan 2.000 dan busuk lagi. Artinya lusuh gitu, udah bau. Kalau memang sudah enggak punya uang, enggak usah kolektor, enggak apa-apa. Tapi kalau punya uang banyak, lalu persembahan kita 1.000, 2.000. Sedangkan kita parkir di Indomaret. Indomaret itu bebas parkir, ditagih parkir. Kalau kita kasih 3.000, dia masih bilang, makasih ya Mbak, makasih ya Bu. Ya, tapi kalau kita kasih 2.000 di Indomaret, muka masem dia. Tanpa ada terima kasih. Sekarang kalau parkir bukan Indomaret, minimal 5.000 loh ya sudah. Parkir loh ya. Kira-kira mau disamakan parkir kita dengan persembahan kepada Tuhan. Kira-kira menurut saudara gimana? Apa Yesus lihat persembahan kita? Bisa jawab? Ada yang bisa jawab Tuhan Yesus lihat enggak? Lihatlah. Dari zaman dulu, Yesus ada duduk di muka bait Allah. Dia mau apa? Kenapa dia enggak langsung masuk? Dia mau ajar ke murid, sebab dulu persembahan di depan. Sekarang ada gereja saya pelayan persembahan di depan. Jadi orang datang sudah persembahan dulu. Sudah taruh kotak-kotak. Ya, semoga di sini kalau ditaruh kotak-kotak tetap diisi. Sebab enggak diedarkan. Ya, ini ada saya melayani 2 kota, ada 2 kota dari gereja kita. Sudah di depan. Semoga hari esok di sini biar taruh kotak-kotak di depan sudah tetap isi. Tapi hati-hati jangan isi logam, sebab kalau kotak isi logam bunyi juga. Ya, keteng ya. Saudara yang kekasih, mari kita mau belajar mempersembahkan apa yang terbaik yang bisa kita persembahkan. Ya. Sudah bisa bayangkan aja sedangkan parkir 5.000 lalu sudah persembahkan 2.000 atau 1.000. Kalau memang enggak punya enggak apa-apa, tapi kalau punya kita bisa memakai keuangan kita yang banyak, tapi kita tidak bisa memakai keuangan kita untuk apa? Persembahan dan menerima Tuhan yang Tuhan lihat. Saya katakan tadi Yesus ada di depan, ada kotak-kotak, ada orang Farisi, imam-imam datang isi persembahan banyak-banyak. Ya, ahli Taurat. Lalu ada janda. Jadi Yesus sama murid-murid belum masuk dulu karena Yesus mau mengajar. Yesus itu menilik persembahan, saudara. Janda miskin, dia persembahkan 2 duit. Lalu Yesus ajar murid-muridnya. Saudara lihat itu? Lihat guru. Janda itu mempersembahkan lebih banyak nilainya daripada orang-orang yang sudah mempersembahkan terlebih dahulu. Loh Isa, kok iso Tuhan? Guru, janda hanya persembahkan 2 duit sedangkan tadi itu imam-imam kepala, banyak-banyak. Iya, karena dia hanya punya itu. Dia sudah beri seluruh kehidupannya. Saudara, Yesus melihat persembahan saudara. Kalau enggak ada enggak apa-apa, tapi kalau ada. Aturlah persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Sebab dari jumlah yang kita beri, Tuhan bilang apa? Tadi kita sudah bacakan. Apa yang ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kita. Di sini kita lihat berkat Tuhan, suatu takaran yang baik untuk saudara. Karena saudara sudah beri baik. Suatu takaran yang dipadatkan, lalu digoncang-goncang. Jadi betul-betul padat. Ya. Dan yang dari wadah itu tumpah keluar. Banyak sekali ya. Yang setuju
Bilang amin. Ada berkat yang banyak untuk saudara. Berkat yang banyak karena kita beri banyak untuk Tuhan. Takaran sudah dipadatkan, digoncangkan, sudah tumpah keluar, dituang di pangkuan kita. Kalau saudara mau Tuhan tuangkan berkat yang berlimpah ruah ini di pangkuan saudara, mari berilah yang terbaik yang bisa saudara beri kepada Tuhan. Amin. Saya kalau isi solar, kalau sudah habis, saya isi solar itu 293, 299 karena solar agak murah dibandingkan dengan Pertalite atau Pertamax. Tapi itu pun kalau waktunya isi sudah 290 di atas. Ya. Saya mampu isi solar 290. Lalu pada waktu persembahan saya kasih 2.000. Oke, saudara pikir sendiri saja. Haleluya. Saudara yang kekasih, berkat yang kita beri sebagai persembahan kita kepada gereja sama dengan kepada Tuhan, sebesar itu, sejumlah itu Tuhan akan lipat gandakan untuk kita. Tuhan mau lipat gandakan semua. Sehingga yang beri kecil pun dilipat gandakan tapi kecil. Tapi yang beri besar dilipat gandakan jumlahnya besar. Oke. Persembahan yang kedua kepada gereja. Ya. Ini pertama adalah persembahan khusus perorangan dan kepada gereja. Yang kepada gereja yang kedua kita belajar persembahan persepuluhan. Oke, mari kita baca sama-sama Maleakhi pasal 3 ayat 10. Oke, baca sama-sama. 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Ayo baca sama-sama yang ingin berkat ini. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara yang kekasih, ada satu berkat yang besar bagi kita yang tahu mempersembahkan persepuluhan. Saudara mungkin bilang, oh itu perjanjian lama. Memang perjanjian baru tidak terlalu banyak dibicarakan persepuluhan. Tapi ada yang satu ayat, saya ada catat di atas. Coba halaman berikutnya. Di dalam Matius 23 ayat 23. Oke, coba kita buka sama-sama. Matius 23 ayat 23. Oke, 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Jadi yang satu harus dilakukan itulah persepuluhan dari hasil adas manis, jintan, ya, dari selasi. Tetap harus, Alkitab katakan, harus dilakukan. Tetapi bersamaan dengan kita tahu bahwa persepuluhan, kita harus pun penuh kasih, keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Jadi persepuluhan pun ditegaskan oleh Yesus harus dilakukan. Oke, kita akan lihat. Berkat-berkat, Maleakhi 3 ayat 10, coba kembali. Berkat-berkat dalam persembahan persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Saudara yang kekasih, saudara perlu makan. Betul tidak? Setuju atau tidak? Setujulah. Perlu makan, saudara. Semua manusia perlu makan. Dan Alkitab katakan, persembahan persepuluhan itu supaya di rumah Tuhan
ada apa? Persediaan makanan. Makanan untuk orang, para pelayan Tuhan, gembala, keluarga gembala, staf pengembalaan. Ya. Ada makanan untuk mobil. Saudara punya mobil, nggak punya minumannya, nggak punya BBM-nya. Kering, bisa jalan nggak? Nggak bisa lah, bisa antar jemput nggak bisa lah. Ya, saudara, persediaan makanan. Saya dulu pernah bertugas, kami di kecamatan dan di desa, ya, sebagai pegawai pemerintah situ. Kalau namanya bupati mau datang ke balai kecamatan, kita dari desa, semua di desa kumpul makanan, kumpul beras apa untuk membuat masakan makanan untuk bupati dan rombongannya. Ini bupati loh mau datang ke kecamatan. Persediaan makanan berlimpah. Dan enggak seperti di Jawa bikin pesta kawin boleh pakai nasi soto saja cukup atau nasi rawon. Kalau di sana saya pernah hitung makanan, ipar saya meninggal, bikin perketan 1 tahun, tak hitung makanannya di meja 17 jenis. Gak bisa kalau cuma rawon tok. Nasi soto tok, gak laku di Manado itu. Maksudnya bukan gak laku, orang makan, maksudnya gak seperti itu budayanya. Kalau di sini hemat, menikah orang, saya pernah pergi pernikahan, makannya cuma bakso. Di meja ada sedikit kelemben kering, permen, kerupuk. Tapi makannya bakso. Ada saya pergi rawon, ada pernah saya pergi sontok. Ya. Saudara yang kasih, tapi sekarang banyak di Jawa sudah modern pakai restoran 5 menu. Ya. Tapi di Manado saya hitung 17 menunya. Saudara yang kekasih, persediaan makanan di kecamatan, luar biasa. Kalau mau nyambut bupati. Saudara, Tuhan beri kesempatan pada saudara memberi makanan di rumah Tuhan. Bupati aja kita yang orang-orang di kecamatan itu sudah mempersiapkan luar biasa. Sudah keluar uang, keluar tenaga, kita yang tenaga medis harus periksa makanan-makanan itu semua harus makan dulu. Jangan ada orang taruh racun. Kita bangga mau kasih makan bupati dan stafnya yang akan berkunjung ke kecamatan. Tidakkah sudah bangga? Tuhan beri kesempatan memberi makanan dalam rumah Tuhan. Saudara yang kekasih, berkat apa kita akan dapati di sana? Ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Mari kita lihat berkatnya. Halaman berikutnya. Ujilah aku. Apakah, sudah betul yang tadi kok. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkatmu sampai berkelimpahan? Oke, saudara semua suka tingkap langit bukan jatuh hujan deras lalu banjir bukan. Tapi tingkap langit dibuka untuk mencurahkan berkat kepada jemaat yang bawa persembahan persepuluhan. Saya punya pengalaman dan persepuluhan. Waktu itu anak-anak masih kuliah, banyak sekali uang keluar. Dan itu mau Paskah. Saya waktu itu sampai jual lalampa, jual panada. Waktu itu lalampa 1.001 kecil-kecil, tanggung-tanggung biasa ukuran lalampa. Saya bikin besar. 1 jengkal 2 jari mungkin. Godek-godek tapi tak jual 3.000. Pasaran 1.000 tak jual 3.000 tapi besar. Lalu saya datang tamu hamba Tuhan dari Solo. Jual wedang jahe. Jadi uang mesti keluar. So datang dari Solo jual wedang jahe masa saya enggak beli. Ibu Gembala perlu ini perlu itu. Datang jauh-jauh namanya murni. Saudara yang kekasih, waktu itu bingung saya. Ada tamu, saya menyelesaikan kue-kue saya. Ada persekutuan hamba Tuhan wilayah. Di mana kami juga harus bawa persepuluhan ke pemimpin organisasi kami.
Saya banyak kerja, ada tamu. Aduh, uang tinggal 400.000 lagi ini, mau Paskah. Saudara, saya bulan ini absen. Enggak pergi persoalan wilayah dan tidak kasih persepuluhan. Aku ada punya 400.000. Mau tak beli aja kemeja supaya ada seragam baru ke tim pelayan. Pergilah semua hamba Tuhan tamu Solo sudah pulang. Kue saya sudah selesai terjual. Saya tidak pergi persekutuan hamba Tuhan. Saya pergi di mall. Di mall sini. Dulu belum ada pokoknya mall, super mall. Saya lihat, oh ini ada diskon. Ini, kalau enggak diskon saya enggak pilih. Diskon saya ambil. Ini buat pelayan-pelayan. Sudah tahu, pada waktu saya mau bayar di kasir, tak cari. Loh, mana uangku 400.000? Tak bongkar. Di resleting yang saya isi, saya tidak isi di dompet uangnya. Tak taruh di resleting di depan. Sebab saya tahu saya mau bayar itu tadinya mau kasih persepuluhan. Loh, uangku udah ada, tak buka tas, buka. Buka dan buka semua. Saya bilang, Mbak, sorry ya, uangku hilang. Hilang loh sudah. 400.000 hilang. Yang sebenarnya itu uang persepuluhan. Jadi ada cara Tuhan untuk mengambil. Hilang. Dan akhirnya saya tidak beli seragam baru pasca itu. Dan tidak ada uang. Pikirlah itu saya mau alihkan dari uang perpuluhan, enggak kasih. Tapi saya mau beli, ya pikir saya kan itu pun bukan buat saya kan. Buat anak-anak muda, ibu-ibu yang melayani. Tapi hilang loh. Dan saya tidak dapat uang itu. Saudara yang kekasih, persepuluhan itu Tuhan punya. Saudara Tuhan berkati limpah. 90% pakai itu saudara punya. 10% jangan pakai. Kalau saudara pakai 10% itu, saudara enggak akan dapat yang berkat ini. Tuhan buka pintu langit, tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai kelimpahan, saudara enggak dapat. Enggak dapat, pasti. Bahkan bisa hilang karena Tuhan punya itu, Tuhan akan ambil dengan cara Tuhan. Itu saya alami. Oke, mari kita lihat berkat lain dari persembahan persepuluhan. Malaikat 3. Kita akan melihat di sana. Ayat yang 11. Saya sudah enggak terangkan situ, sudah bisa ditampilkan. Malaikat 3 ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Tolong saudara baca untuk saya. 2, 3. Saudara melihat berkat berikut, Tuhan melindungi pekerjaan kita. Dulu orang bertani, banyak belalang pelahap. Saudara, saya pernah dicerita, sudah agak lama tapi belum lama sekali. Orangnya memang asalnya dari NTT, dari Pulau Sumba. Lalu dia cerita begini, sekarang dia sudah meninggal. Aduh Cecilda, di tempat kami lagi ada wabah belalang. Belalang di padi itu sampai hitam. Biasanya belalang hijau ya warnanya. Ini hitam karena banyak sekali. Ini saya dengar sendiri dari yang bercerita yang orang di daerah Pulau Sumba. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada berkat Tuhan melindungi pekerjaan tangan saudara. Orang bisa menipu saudara loh, bisa.
Sekarang banyak orang suka gedam. Teman saya di gedam sudah. Dia mau datang ke notaris di sebelah ruko. Dia keluar dari gang di belakang BCA. Teman SMA. Dia dipanggil orang. Bu, tahu gereja Pentakosta? Tahu. Boleh antar kami. Kami mau bawa sumbangan di gereja Pentakosta. Teman saya itu, dia ingat saya. Sedangkan dia gereja GPIB. Dia bilang begini, dia bilang ke saya, Hilda, aku kan dicarikan gereja, suruh cari gereja Pentakosta. Aku kan gak enak bawa di gerejaku, aku bawa di kamu. Di telepon, oh ya puji Tuhan. Lalu saya tunggu kenapa kamu udah sampai-sampai. Telepon gak angkat dari sekitar jam 10:30, jam 11 gak sampai, padahal dia dekat. Dan 11:30 gak sampai, jam 12 gak sampai, 12:30 gak sampai. Tak telepon dia. Kamu di mana? Jam 1. Enggak angkat. Saya pergi rumahnya dia. Dia sudah pucat pasti. Saya panggil namanya. Saya bilang, kenapa? Ada apa dengan kamu? Dia bilang, Hilda, jangan bilang suami saya. Kenapa? Kamu ada apa? Saya sampai bingung. Ada apa? Aku tunggu kamu loh dari tadi, dari 10:30. Ini udah jam 1. Kamu bilang sudah sementara naik di mobil, sudah mau naik ke rumahmu. Kok kamu gak sampai-sampai? Kamu ada apa? Saya bilang. Hil, saya ditipu Hil. Loh, kok bisa? Orang itu sudah mau belok di gang kamu yang sekarang. Ada meat shop. Dulu ada Pramita. Sekarang ada Pramita. Dulu Prosti kan, sekarang Pramita sudah di situ. Mau belok, tiba-tiba dia bilang apa? Tunggu saya mau ambil uang ke bank. Lalu dalam perjalanan ke bank dia minta tolong saya arahkan bank BCA. Lalu sebelum sampai ke bank mereka baku jual jam Rolex. Lalu intinya dia bilang Rolex ini saya bawa dari Hong Kong. Ini saya nggak mau cuma berkati teman saya. Aku mau berkati ibu. Terus teman saya bilang saya nggak punya uang. Dia bilang begini, ibu punya uang di bank? Punya. Oke, ibu kita ambil uang di bank. Saya juga mau ambil uang di bank untuk kasih ke gereja. Jadi ini di mobil percakapan. Terus mereka bertiga laki-laki, ini satu teman saya. Yang satu bilang begini, saya beli aja Rolexnya. Yang punya Rolex bilang enggak bisa. Saya mau kasih ini ibu ini. Ya, mau jual Pak ibu ini. Ya kamu nanti berikut aja, kamu kan dan kita berteman. Sampai di bank, teman saya kayak ngikuti aja. Turun, ambil uang. Terus dia balik. Dia bilang, antrinya panjang BCA Wonokitre. Antrinya panjang, saya juga enggak pikir kenapa enggak ambil di BCA sini. Pokoknya mereka sampai di Wonokitre. Enggak jadi ya, antrinya panjang. Oh enggak apa-apa Bu, kami tunggu. Dan teman saya langsung antri lagi, ambil. Aduh kurang uangku berapa banyak juta, lupa. Saya lupa angkanya. Kurang. Saya punya uang kurang. Ibu masih punya uang di rumah? Punya. Ya Bu, ambil aja di rumah. Ya, balik teman saya ambil sebuah uang. Dia itu suka membeli barang dari adiknya yang di Sulawesi Tengah. Ambil uang di rumah sampai tidak ada 1 rupiahnya tertinggal. Lalu bilang, Bu, sebentar ya, kita ambil uang di kapal untuk bawa ke gereja Pentakosta. Tadi dia bilang mau ambil di bank, sekarang putar lagi ke kapal. Akhirnya ibu itu ditinggalkan dengan uang di bank sudah diambil semua, di rumah sudah ambil semua. Saudara itu belalang pelahap. Saudara, Tuhan mampu melindungi kita daripada belalang pelahap. Supaya jangan dihabisinya uang kita. Jangan dihabisinya kerja kita, hasil tanah kita. Dan pekerjaan kita jangan sampai tidak mendatangkan rezeki. Alkitab katakan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kalau petani ingin yang ditanam kan berbuah. Kalau kita bisa
aplikasi untuk diri kita. Supaya jangan pekerjaan kita tidak mendatangkan hasil. Saudara yang kasih, firman Tuhan semesta alam. Jadi ada berkat Tuhan secara berkelimpahan. Yang setuju bilang amin. Ada berkat perlindungan atas pekerjaan tanganmu. Ada hasil rezeki. Di mana saudara sudah kerja keras, saudara bawa pulang rezeki. Bukan seperti isi di pundi-pundi berlobang. Saudara percaya berkat ini bagi kita? Saudara percaya firman ini ya dan amin? Saudara yang kekasih, soal memberi Tuhan janji berkat berkelimpahan. Baik persembahan khusus, baik persembahan persepuluhan, baik untuk orang per orang, baik untuk bait Allah, rumah Tuhan, untuk gereja. Tuhan siapkan berkat, balasan yang sangat berlimpah. Saudara, inilah yang saya bisa bagi kewajiban kita. Ya, sebagai warga negara ada kewajiban terhadap pemerintah, dan sebagai anak Tuhan ada kewajiban untuk Tuhan dan gereja. Sudah diberkati dengan firman Allah? Haleluya. Kurang semangat. Bagaimana saudara yang ikut online service? Saudara semua diberkati dengan firman Tuhan? Haleluya. Tuhan mau berkati saudara berlimpah. Tuhan mau lindungi pekerjaan saudara. Tuhan akan membuat kerja kita mendatangkan rezeki. Tidak ada pohon anggur yang tidak berbuah. Semua berbuah lebat. Artinya semua yang kita kerjakan dengan tangan kita ada hasil yang berkelimpahan. Tuhan itu berfirman, firman kata, firman Tuhan semesta alam tidak akan diingkari. Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Tuhan berkati kita semua. Jadilah anak-anak Tuhan yang benar-benar ya, dapat memberkati nusa dan bangsa kita, dan dapat memberkati gereja dan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan masuk dalam doa untuk firman Allah. Ya, monggo Miss Esther saya panggil ke depan untuk pimpin doa untuk firman yang sudah kita dengar. Ya. Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami rindu Engkau memberkati kami dengan limpahnya Bapa, sehingga digoncangkan sampai tumpah keluar. Kami rindu berkat Tuhan melimpah atas hidup kami. Tetapi ajar kami untuk melakukan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat Tuhan menerima yang terbaik yang dari Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil ketika kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang boleh mengerti firman Tuhan, sehingga kami boleh memahami dan melakukan firman itu, dan berkat-berkat Tuhan itu akan kembali kepada kami dengan berlimpah-limpah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah tidak pernah menutup mata-Mu ketika kami membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ketika kami hanya bisa memberikan tubuh, jiwa, roh kami beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan pun pasti memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami dapat Tuhan mentaati pemerintah. Sebab kami percaya pemerintah pun adalah wakil Allah di dunia ini. Dan kami juga bisa Tuhan menjadi berkat di gereja. Bisa juga menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Berkati kami Tuhan, sehingga kami sanggup memberkati setiap orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi, kembalikan urapan-Mu berlipat kali ganda untuk hamba-Mu Bunda Hilda. Dan kami percaya Tuhan pakai terus kemanapun hamba-Mu ini pergi dan berada, menginjakkan kaki di situ. Tempat akan diberikan kepadanya sebagai tanah perjanjian yang akan Engkau berikan Tuhan buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi apapun yang ia katakan kepada siapapun ia temui, biarlah
hamba-Mu ini menyampaikan, Tuhan kasih karunia keselamatan yang daripada Yesus kepada siapa saja yang ia temui. Terima kasih berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman ini tertanam dalam hati kami yang paling subur dan dapat bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dengar firman-Mu. Oh, haleluya, kami terima firman-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara sekarang, kekasih-kekasihku. Terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi. Dalam kemurahan cinta kasih keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan segala hikmat akal budi. Dengan segala damai sejahtera sukacita. Pertolongan yang tidak pernah terlambat. Urapan Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dalam berkemenangan. Hiduplah berkelimpahan. Hiduplah jadi berkat. Jadi garam dan terang dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ucapkan syukur. Mengakhiri rangkaian ibadah. Ucapan syukur kami ibadah perjamuan kudus dengan penuh syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia Katakan Dia penolong kita. yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Tuhan penolong hidup kita. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Kita akan ucapkan dan naikkan syukur bagi Allah kita. Karena Dia layak menerima setiap pujian syukur kita. Syukurlah kepadanya,